Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Malam ini kembali kita dapat bermuajah bersama-sama silaturahim di majelis zikir Tegal Agung bersama guru mulia kita Fadilatul Syekh Abuya Kiai Haji Abdus Syafur Yasin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan sehingga tetap bisa mendidik kita, mengawasi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam Allah kita mohonkan keharibaan junjungan alam panutan insan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat kita kerjakan dengan istiqomah dan kita semua mendapatkan husnul khotimah, dan kita pun kelak bisa dipertemukan kembali dengan selamat, dibangkitkan bersama para ulama, para aulia, para syuhada dan sholihin minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tradisi bangsa Arab mengenai bulan suci, bulan yang dimuliakan, digambarkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Kata Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut perhitungan Allah itu ada 12 bulan.
tersebut di dalam kitab Allah pada waktu Dia menjadikan langit dan bumi. Dari kedua bulan ini ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang diharamkan. Jadi haram itu artinya dihormati. Haram artinya dihormati. Artinya ibu-ibu, ada pesan filosofis ketika Allah mengharamkan kepada kita. Allah mengharamkan arak, Allah mengharamkan judi, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan bangkai dan daging babi. Apa pesan filosofisnya? Allah bukan sedang melarang kita, bukan sedang membatasi kebebasan kita, mengkenen bloli, boten. Tetapi artinya Allah sedang menghormati kita, Allah sedang memuliakan kita. Ibu-ibu kalau dihormati seneng gak? Bakal dimuliakan seneng boten. Tetapi kebanyakan dari kita salah prangsa, salah praduga. Ketika Allah mengharamkan kepada kita, dikiranya Allah membatasi kebebasan kita. Padahal Allah sedang menghormati kita. Maka orang yang melanggar haram, ini artinya orang yang sudah jatuh kehormatannya, tersungkur sebagai makhluk yang tidak terhormat. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang dimuliakan menurut tradisi bangsa Arab. Keempat bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Muharram kata orang Indramayu bulan Sura. Rajab jadinya Rajab. Zulqa'dah jadinya Habib. Zulhijjah jadinya Raya Agung. Zulqa'dah dengan Zulhijjah berdampingan. Yang kedua Muharram dengan Rajab berpisah. Ada jeda dengan bulan yang lain. Kenapa orang Arab memuliakan 4 bulan ini? Menurut tradisi bangsa Arab, dalam 4 bulan ini dilarang melakukan peperangan, dilarang menumpahkan darah. Orang Arab itu bapak-bapak masyarakat yang keos, artinya masyarakat yang gemar melakukan peperangan, masyarakat yang sukar diatur. Ini bukan kata saya, tetapi kata Al-Quran. Allah berfirman, Al-A'rabu asyadda kufran wa nifaqan. Orang Arab itu sangat kafir dan sangat munafik. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada al-ummiyin, masyarakat penduduk negeri Mekah, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, rasul itu membacakan ayat
ayat Allah kepada mereka, wa yuzakihim, membersihkan mereka dari persepsi-persepsi jahiliyah, dari perilaku-perilaku keji dan kotor, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu mengajari mereka kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka itu benar-benar tersesat, benar-benar tercela. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang-orang Arab ini secara garis besar diutusnya Rasul, diutusnya Kanjeng Nabi adalah dalam rangka untuk membersihkan mereka dari persepsi-persepsi jahiliyah, dari perilaku-perilaku keji dan kotor. Siapa yang diutus? Rasulan minhum, Rasul dari jenis mereka sendiri, Rasul dari jenis bangsa mereka sendiri, bukan Rasul dari India, bukan Rasul dari negeri Cina, apalagi dari tanah Jawa, mboten, tetapi Rasul yang diutus adalah wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu wataknya, mereka tahu perilakunya sejak kecil, persis mereka mengetahui anak cucu mereka sendiri. Maka Kanjeng Nabi ini disebut sebagai Al-Ummi, Nabi Al-Ummi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Ibu-ibu membaca sholawat seperti itu. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Al-Ummi. Apa itu Al-Ummi? Kebanyakan dari kita di dalam ensiklopedi pemikiran orang-orang muslim umumnya, Al-Ummi ini adalah nabi yang buta huruf. Leres no pembuatan. Sehingga karena Kanjeng Nabi ini adalah Nabi Al-Ummi, maka argumentasinya adalah dalam rangka menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran, supaya Al-Quran tidak dikatakan karangan Kanjeng Nabi, supaya Al-Quran tidak dikatakan produk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi disebut Nabi Al-Ummi, Nabi buta huruf. Tetapi kalau kita kaji dan kita teliti, ternyata ada satu kejanggalan, bahwa Al-Ummi, Nabi buta huruf ini jangan-jangan ada desain daripada orang-orang yang tidak suka kepada Islam, yang secara tidak langsung ingin menjatuhkan martabat Kanjeng Nabi, ingin menjatuhkan kehormatan Kanjeng Nabi. Sebab uang baka buta huruf identiknya dengan orang bodoh. Ayo ibu-ibu bakal ngomong nih anaknya sampean, mana ganang sekolah sambil bisa maca, sambil bisa aja goblok gaya kita. Jadi bakal wong beli bisa maca, beli bisa nulis, arane wong. Kanjeng Nabi beli bisa maca, beli bisa nulis, berarti Kanjeng Nabi. Ini kan jadi persoalan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tetapi harus didukung. Mengemukakan suatu pendapat itu harus didukung dengan reasoning, dengan argumentasi, dengan alasan. Sebab kebenaran istilahi, kebenaran fikih ini sifatnya bukan kebenaran mutlak,
tetapi kebenaran argumentasi. Artinya, yuk kita ajukan argumentasi supaya dalam rangka menjaga martabat kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana guru kita Buya Abdus Syakur menyampaikan reasoningnya bahwa Nabi Al-Ummi itu bukan Nabi yang buta huruf, melainkan Nabi penduduk asli bangsa Arab. Apa dasarnya? Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul al-ummiyin kepada penduduk bangsa Arab. Al-ummiyin, kata santri Candang Pinggang, namanya jamak mudzakkar salim, alamat jamaknya dengan ya dan nun. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, al-ummi ini artinya ibu. Artinya apa, Je? Ibu. Ummun artinya ibu. Ummul kitab, ibunya kitab, maksudnya surat Al-Fatihah. Ummul qura, emboke negara, emboke daerah, maksudnya Mekah, maksudnya Madinah. Ummu Salama, ummul muslimin, ummahatul muslimat, ibunya orang-orang muslim, adalah gelar untuk istrinya Kanjeng Nabi. Jadi istrinya Kanjeng Nabi itu disebut dengan ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ibu Huda, istrinya Buya, disebutnya Ummul Ma'had, ibu pondok, artinya yang menjadi induk daripada pondok pesantren Candang. Jadi ibu-ibu ini adalah suatu perlambang daripada pertanda bahwa orang itu benar-benar produk asli. Produk asli. Ya sih mbok orang betulnya kan Bu. Gitu botan. Nabi Al-Ummi itu artinya Nabi penduduk asli bangsa Arab. Jadi artinya saya ingin menekankan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, ketika engkau membaca doa kunut pada waktu sholat subuh, kemudian di dalam kunut itu ada sholawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Betul seperti itu Pak bacanya? Betul. Maka tolong ketika menerjemahkannya jangan bacakanlah sholawat kepada Nabi yang buta huruf, tidak, tetapi kepada Nabi penduduk asli bangsa Arab. Sebab makna ini akan mempengaruhi kekhusyuan kita. Makna yang kita angan-angankan di dalam sholat, Pak, ini mempengaruhi kekhusyuan sholat kita. Wong sing sembayange beli bisa maca Al-Quran, apa jarening Arab kintipa berbeda kualitasnya dengan orang yang sholat bisa membaca Al-Quran. Orang yang bisa baca Quran kualitas sholatnya juga berbeda dengan orang yang tahu artinya Al-Quran. Orang kalau membaca Quran ketika sholat tidak tahu artinya, hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, hanya sekedar baca. Kemana pikirannya? Mulutnya membaca, pikirannya traveling, jalan-jalan.
Tetapi orang yang mengerti arti Al-Quran, paling tidak ketika dia baca Al-Quran sambil menerjemahkan, sehingga sedikit lebih fokus dibandingkan dengan orang yang tidak tahu artinya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang maha kasih sayang, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Artinya nerjemah. Jadi kalau kita baca sholawat pada waktu doa kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, tolong al ummi di sini jangan dipahami, jangan diartikan nabi yang buta huruf, tetapi kita pahami nabi penduduk asli bangsa Arab. Paham napa mboten ibu-ibu? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi terhormat itu bahasa Arabnya adalah haram. Ada 4 bulan yang diharamkan menurut tradisi bangsa Arab: Rajab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini dilarang, warning, melakukan peperangan, menumpahkan darah. Orang Arab yang biasanya gemar berperang, stop di bulan haram, dilarang berperang. Ini adalah salah satu cara dari ajaran Islam, dari ajaran Al-Quran, dari Kanjeng Nabi, satu cara untuk menciptakan perdamaian dunia. Bukan berarti 4 bulan dilarang berperang, dilarang melakukan menumpahkan darah, ini artinya memperbolehkan peperangan, bukan, tetapi mengakomodir supaya tercipta perdamaian. Sama dengan ayat budak. Orang yang haji kemudian hajinya batal, wajib hajinya kena dam. Kalau rukun haji harus mengulangi, kalau wajib haji diganti dengan dam. Apa dendanya? Yaitu memerdekakan budak. Ini bukan berarti memperbolehkan perbudakan, tetapi mengakomodir bahwa salah satu cara untuk mengentaskan perbudakan pada zaman itu adalah dam yang melanggar haji, dam yang melanggar puasa, kifaratnya berpuasa yang dilanggar, kemudian apalagi pembunuhan yang disengaja, itu semua adalah dengan jalan memerdekakan budak. Ini salah satu cara yang cerdas dari ajaran Islam untuk menciptakan perdamaian, menghilangkan perbudakan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebegitu pentingnya penekanan ajaran Islam terhadap humanisme ini, terhadap nilai kemanusiaan ini, sampai-sampai Kanjeng Nabi bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya neraka. Bayangkan Pak, 2 orang Islam bertengkar, berperang, saling bunuh. Kata Nabi, yang membunuh neraka, yang dibunuh juga neraka. Para sahabat protes, limadza ya Rasulullah, kenapa begini? Kata Kanjeng Nabi bilang,
wong sing mateni pantes manjing neraka. Tapi kalau orang yang dibunuh masa masuk neraka juga? Para sahabat protes begitu. Akhirnya kata Kanjeng Nabi jawab, kanta mung kedinginan baik, mung keuluan baik, lamun sing uluan ya pun sing mateni. Sehingga jelas hukumannya, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh kedua-duanya adalah neraka. Jadi artinya Islam sangat menjaga harkat martabat manusia. Islam sangat menjaga dimaun, kehidupan dilarang menumpahkan darah. Ini ajaran prinsip daripada agama Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya neraka. Kasusnya sahabat pada bunuh-bunuhan dengan tidak bermaksud mempersekusi para sahabat, merendahkan para sahabat, tetapi fakta sejarah mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang dengan istri Nabi Sayyidah Aisyah dalam sebuah perang yang disebut perang Jamal. Aisyah istri Nabi, Sayyidina Ali menantu Nabi, ponakan Nabi, kubu yang satu dengan kubu yang lain berperang. Lalu apakah masih berlaku dalil al-qatil wal maqtul finnar? Di sini menjadi perhubungan. Ibu rahimakumullah, jangan-jangan orang yang membunuh dan yang dibunuh berperang di jalan Allah, bakar hutan bener mah bisa beli kedua-duanya masuk surga. Ada bisa-bisa nebas sampai yang bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, bagian nganggo PR bu ya, sambil mikir sampai yang kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja orang mukmin, orang beriman, dibunuh, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Tetapi ada yang lebih berat daripada pembunuhan. Mumpung gelingan tulang, bapak-bapak naik motor, sampainya di Toang ada begal, motornya dibegal. Ibu-ibu lagi ke pasar, esok subuh sampai di Toang dibegal gelang kalungnya, kita boten. Akhirnya nyewot, begitu anak begal digebuki, dipateni, dibakar. Jare pula ini menyelesaikan masalah, duduk menyelesaikan, tetapi menambah masalah. Bakal begal tak nyolong ndak sampeyan, kalung dicolong, motor dicolong, sampeyane kejahatane ngluwi-ngluwi begal dipateni dan dijahat ndi kudu jahat ndi sok jawab. Sudah saatnya di zaman yang beradab ini kita menghilangkan kekerasan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada yang lebih berat daripada pembunuhan. Apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli.
fitnah itu lebih kejam daripada makanya jangan pernah memfitnah. Tetapi fitnah di sini bukan berarti memfitnah fulan lebih kejam dari membunuh fulan, bukan. Tetapi maksudnya adalah apa? Membunuh banyak orang secara tidak langsung itu jauh lebih kejam daripada membunuh orang secara langsung. Namanya provokator. Dicorengkan arang ke dahi, hilang harga diri orang, hilang kepercayaan orang, ambruk di mata orang. Ini sangat berbahaya sekali. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di bulan Rajab ini yuk kita mulai tathirul qulub, pensucian diri sesuai dengan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Kita minta supaya berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan nanti umur kita disampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Wis semono bae, jagate wis jam 12, mangga sareng-sareng istighosah, muga-muga dongane kula sedaya dikabul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge selajenge untuk imam yaitu Kang Wawan. Infak 1.500.000 rupiah. 1.900.000 rupiah. Terima kasih matur kesuwun dumateng bapak-bapak ibu-ibu yang sudah memberikan infak sumbangsih untuk kemaslahatan majelis zikir ini. Mudah-mudahan Allah senang, Allah ridho, dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nanti untuk istighosah khusus Al-Fatihah buat Buya, guru kita semua, yaitu sebanyak 41 ya. Jadi Al-Fatihah ting 40 siji khusus kanggo Buya. Moga-moga beliau dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, diberikan kesehatan, disembuhkan segala penyakitnya, sehingga tetap bisa mendidik kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.